Semangat pagi teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kelas yang kelima ya kalau tidak salah. Materinya adalah menjadi petani berdasi, artinya petani yang kaya ya. Kita tunggu dulu biar teman-teman pada hadir. Silahkan absen. Ya, sudah ada 28. Saya mau cek dulu suara saya bisa didengar, Bapak Ibu. Mohon dikomentari, mohon feedback. Apakah suara saya bisa terdengar? Ya. Mohon feedbacknya Bapak Ibu, kira-kira suara saya bisa didengar teman-teman semua? Ya Bapak Ibu semuanya, karena jam sudah menunjukkan jam setengah 8, kita segera mulai materi kelas malam ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau ada anak muda ditanya, ya, ditanya apa yang akan menjadi cita-citamu, hampir tidak pernah disebutkan seorang anak muda itu mempunyai impian menjadi seorang petani. Betul ya Bapak Ibu ya? Ya, anak-anak biasanya ya jadi pengusaha, jadi YouTuber kalau zaman milenial ya. Kalau zaman saya dulu jadi dokter, insinyur, jadi ya pokoknya beda lah zaman usia saya dengan zaman yang sekarang ini. Kalau anak-anak sekarang ini ya jadi YouTuber, jadi pengusaha, ya dan sebagainya ya. Tetapi baik sejak zaman saya dulu sampai zaman sekarang, hampir tidak pernah ada yang mempunyai keinginan, mempunyai impian menjadi seorang petani. Betul ya Bapak Ibu? Kenapa kok mereka tidak suka menjadi petani? Karena petani itu punya image ya. Profesi petani itu mempunyai image bahwa seorang petani itu miskin, menderita, selalu menjadi korban ya dalam tata cara berbisnis, berusaha di bidang pertanian. Petani peternak itu biasanya menjadi korban ya. Yang paling untung biasanya adalah penjual sarana produksi, kemudian tengkulak, pedagang, ya itu yang diuntungkan. Tetapi petani selalu pada posisi yang tidak diuntungkan, ya, sehingga mereka menjadi miskin. Ya. Karena image petani itu miskin, menderita, pokoknya sengsara, hidupnya susah, sulit, ya, sederhana, menjadi profesi yang sangat tidak menyenangkan bagi banyak orang, sehingga tidak ada anak muda yang punya cita-cita menjadi petani. Nah, sekarang kita lihat, kita evaluasi, kita refleksikan mengapa petani itu banyak yang menderita, mengapa petani itu banyak yang miskin, ya, mengapa banyak petani yang sengsara, mengapa menjadi profesi yang tidak disukai oleh banyak orang, terutama anak-anak muda. Kenapa? Pertama, Bapak Ibu, petani ini miskin pertama-tama mungkin karena dia tidak menguasai ilmu budidaya. Ya, satu, ilmu budidaya. Jadi petani yang selama ini misalnya petani padi ya, yang pada umumnya mereka hanya menanam padi dengan hasil rata-rata 4 ton per hektar.
Ya itu ilmunya hanya sampai di situ, tidak pernah berkembang. Sementara ada teknologi yang bisa membuat petani kita ini bisa panen padi jauh di atas 4 ton. Mungkin 6 ton, 8 ton, 10 ton, 12 ton, 15 ton. Bahkan dengan teknologi NASA bisa mencapai 21 ton. Ya. Jadi mereka tidak menguasai ilmu budidayanya. Nah, ilmu budidaya ini tentu meliputi pemupukan. Mereka juga tidak memahami ilmu pemupukan yang benar, ya. Dan ini di NASA dikupas tuntas itu kalau Anda membaca buku tentang pupuk ya, dengan kelas-kelas pertanian biasanya dibahas tuntas. Itu makanan sehari-hari distributor ini, leader-leader ya. Itu mengenai nutrisi tanaman, pupuk. Petani banyak yang tidak paham. Kemudian yang kedua, petani tidak menguasai ilmu menangkal hama dan penyakit. Ya, hama dan penyakit itu menjadi suatu momok yang luar biasa. Petani apapun Bapak Ibu, baik tanaman pangan, tanaman buah, apapun tanaman, ya, petani sangat ketakutan dengan yang namanya hama dan penyakit. Ya, misalnya petani cabai, hamanya macam-macam ini, mulai kuning, daun menguning, kemudian jamur layu, ya, ada 1-2 batang kena layu, seminggu habis layu semua, ya, kena patek, kena macam-macam. Hama dan penyakit itu menjadi sesuatu yang menakutkan bagi petani, karena hama penyakit ini akan membuat mereka gagal panen, ya, dan ilmu mereka hanya memakai pestisida selesai, ya. Padahal pestisida kimia itu sangat merusak lingkungan, ya. Nah, mereka tidak menguasai, bahkan kesalahan ini bersifat bukan pribadi tapi bersifat kolosal, bahkan bersifat pemerintah, negara dan sebagainya tidak memperhatikan bagaimana menyelesaikan masalah hama penyakit ini tanpa harus merusak lingkungan. Ini sebetulnya masalahnya tidak hanya petani personal, tetapi sudah menyangkut kolosal, ya, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu provinsi, bahkan satu negara. Ya. Jadi ilmu budidaya selain pemupukan tentu juga ada pengendalian hama dan penyakit. Kemudian yang ketiga, mereka tidak menguasai tentang, ya, memilih benih unggul, ya, bibit yang teruji, benih yang teruji. Karena kesalahan dalam memilih benih, kesalahan dalam memilih bibit itu sudah gagal 50% petani itu kalau dalam hal memilih bibit saja sudah salah. Nanti kita akan bahas secara detail, ya. Di samping itu, petani juga tidak mengerti cara memelihara buah, ya. Bagaimana buah ini tidak diganggu oleh lalat buah atau oleh jamur dan sebagainya, ya. Nah, kemudian petani juga tidak menguasai ilmu yang namanya ilmu pasca panen, Bapak Ibu. Jadi ketika panen melimpah, dia tidak tahu harus dijual kemana. Ya, petani tidak tahu harus dijual kemana. Dia kebingungan, ya. Ya, dia tidak bisa menjual sendiri. Ya, jadi petani ini sengsara karena hasil panennya itu tergantung dari para tengkulak, Bapak Ibu. Ya, para tengkulak. Ya, sehingga tengkulak ini benar-benar sangat mempermainkan harga. Ya, sangat mempermainkan harga. Ada petani semangka, ya, yang rata-rata berat semangka itu ya 4 kilo, 3 kilo itu ya. Tiba-tiba ada semangka besarnya 12 kilo. Itu kalau di hotel, semangka dengan besar 12 kilo itu masuknya premium. Tetapi tengkulak ke petani akan bicara yang berbeda. Ini terlalu besar, sehingga ini harganya harga pekiran. Karena harga yang bagus itu ya besarnya 3-4 kilo. Kalau sampai 12 kilo, ini termasuk harga pekiran. Sehingga tengkulak itu membeli harga pekiran dan petani juga
manut-manut saja, ngikut-ngikut saja. Tetapi tengkulak menjual ke hotel, ke restoran dengan harga premium. Sehingga petengkulak untung besar, tetapi petani menderita. Itu yang terjadi Bapak Ibu. Jadi dipermainkan oleh tengkulak. Maka petani ini kadang-kala juga tidak menguasai pengolahan pasca panen. Ya, artinya kalau saya jual tidak laku, tapi juga tidak dipermainkan tengkulak, apa yang harus saya lakukan dengan panenan saya ini? Maka perlu teknologi pengolahan pasca panen, ya. Maka ada misalnya di daerah Sleman itu kalau surplus salak, maka salaknya dibikin keripik salak. Kemudian ada minuman salak misalnya. Di Malang ada keripik apel, ya, ada keripik nangka, ya, dan sebagainya. Jadi diolah pasca panen, ya. Durian kalau terlalu banyak bisa dibikin pancake, bisa dibikin es krim, bisa dibikin roti, bisa dibikin apapun. Dan ini namanya pengolahan pasca panen. Nah, petani kita tidak menguasai yang namanya ilmu pengolahan pasca panen. Sehingga mereka betul-betul Bapak Ibu harganya tergantung kepada tengkulak. Dan tengkulak ngomong apa aja, menawar apa saja karena kebutuhan mendesak. Ya, akhirnya harga berapapun diterima, ya, meskipun untungnya sedikit bahkan rugi. Ya, itu petani. Lalu kadangkala petani ini tidak bisa mensiasati waktu menanam yang tepat. Ya. Petani kadang kurang mengerti. Misalnya harga cabai tinggi, maka petani menanam cabai. Nah, ketika banyak orang berpikir, wah ini harga cabai bagus pada menanam semua, saat panen raya harga hancur. Nah, ini harus disiasati, ya. Justru ketika harga hancur menanam, ya, menanam karena orang tidak banyak yang berani menanam. Maka ketika menanam cabai, ketika panen harganya tinggi, ya. Atau menanam di masa-masa kalau cabai ditanam musim hujan misalnya sulit untuk bisa berhasil karena banyak yang kena jamur. Justru di saat sulit tumbuh, di saat sulit panen, di saat sulit berbuah karena banyak hama penyakit, kalau kita bisa menanam dengan baik, maka harganya pasti cantik. Nah, itu sudah termasuk cara budidaya yang benar, kemudian cara mensiasati waktu tanam yang tepat. Kemudian memilih komoditas ini juga sangat menentukan Bapak Ibu. Petani menderita karena mereka menanam tanaman yang umum. Ya, menanam padi, cabai, tomat, bawang merah, itu adalah tanaman-tanaman kolosal, tanaman-tanaman umum yang banyak ditanam oleh banyak petani, sehingga ketika panen raya harga hancur. Kalaupun tidak panen raya, harganya juga tinggi tetapi tidak premium, ya, karena ini adalah komoditas tanaman yang umum ditanam, ya, yang umum ditanam. Maka karena petani tidak punya pengetahuan apapun tentang jenis-jenis komoditas tanaman, Bapak Ibu, mereka ya menanam apa yang umum mereka tanam, ya. Yang jelas pasarnya dijual di pasar laku, banyak orang butuh dan sebagainya. Ya. Tapi resikonya ketika kita menanam komoditas tanaman yang umum ditanam oleh petani, resikonya adalah harganya yang tidak cantik. Kalaupun harganya cantik pun tidak premium. Ya, tidak premium. Gitu. Jadi komoditas ini penting sekali. Maka petani tidak tahu tanaman apa yang kira-kira menghasilkan duit banyak. Kalau sampai panen hasilnya harganya selangit. Nah, nanti kita akan bahas ketika kita akan membicarakan bagaimana menjadi petani yang kaya. Ya, itu. Nah, Bapak Ibu, di Jepang itu cara mensiasati harga
di samping pemerintah juga terlibat untuk mengatur tanaman dan seterusnya. Tapi sekarang sudah mulai tren bahwa satu lahan ditanam dengan berbagai komoditas. Ya, misalnya kalau petani kita ini kan punya tanah misalnya 1 hektar tanam padi semua, ya kan? Atau tanam cabai semua, atau tanam bawang merah semua, sehingga satu kena penyakit mati semua. Ketika harganya hancur, hancurlah harganya semua karena tanamannya hanya satu macam. Nah, di negara lain dan di beberapa teman yang sudah mempraktekkan, satu lahan ditanami berbagai jenis komoditas. Ya, Anda punya 1 hektar bisa jadi ditanami 20 jenis tanaman. Ya, jadi pertanaman cukup ditanam di lahan 500 meter persegi. Kalau Anda punya 1000 meter persegi, mungkin tiap 50 meter tanamannya berbeda. Mungkin nanam cabai, nanam bawang merah, nanam kacang panjang, nanam timun, nanam wortel, ya, menanam buncis, menanam apapun, sebanyak mungkin tanaman Anda tanam di situ. Kenapa? Karena kalau tanamannya semakin banyak, satu keuntungannya, hama dan penyakit saling meniadakan. Maka rantai makanan akan terbentuk, ya. Seperti di hutan, Bapak Ibu, hutan itu tanamannya macam-macam, ya. Mungkin ribuan, 1 hektar luasan hutan itu mungkin ada ratusan, mungkin ribuan jenis tanaman. Tetapi hama penyakitnya saling meniadakan. Artinya ada rantai makanan, ada keseimbangan rantai makanan sehingga tidak ada hama penyakit yang dominan. Maka di Departemen Kehutanan tidak ada namanya, Kementerian di Kehutanan tidak ada Departemen Hama dan Penyakit. Ya, beda dengan di Kementerian Pertanian, ada Departemen Hama dan Penyakit, ya. Karena tanamannya hanya satu. Coba kalau Anda pergi ke Jawa Barat atau bagaimana, ya, naik kereta itu kanan kiri sawah semua. Nah, ini kelemahannya kalau satu komoditas yang sama, begitu satu kena penyakit semua. Ya, ini yang membuat penyakit susah dikendalikan. Maka dengan menanam berbagai macam tanaman dalam lahan yang dipunya oleh petani, mungkin punya 1000 atau 1 hektar, mereka menanam mungkin 20, 30 bahkan sampai 100 jenis tanaman. Itu pertama, hama penyakitnya saling meniadakan, rantai makanan mulai berjalan. Yang kedua, kalau ada perang harga hancur, harga tinggi dan seterusnya, bisa subsidi silang, ya. Misalnya, wah cabai sekarang cuma murah, sekilo 3.000. Ya, kebetulan cabainya cuma 50 meter persegi nanamnya, sementara saya nanam bawang merah yang harganya 1 kilo 100.000. Nah, akhirnya harga bawang merah mensubsidi harga cabai, ya. Atau harga cabai bawang merah hancur, tetapi harga kacang panjang, harga paprika, harga bawang putih sangat tinggi. Nah, ini namanya subsidi silang. Nah, petani tidak pernah berpikir seperti itu, ya, tumpang sari. Dan salah satu kelemahan di Indonesia itu ada aturan, ya, kalau sudah lahan hamparan sawah tidak boleh menanam selain padi. Ada kadang-kala seperti itu, aturan main seperti itu. Sebetulnya ini menyalahi hukum alam sebetulnya. Jadi sebetulnya yang benar adalah kita menanam dengan berbagai varian, ya, tumpang sari istilahnya, ya, supaya rantai makanan tadi berjalan. Kemudian petani itu jualan, misalnya seorang petani itu jualan ke pasar, di lahannya saja dia bisa menjual berbagai kebutuhan sayur mayur di rumah tangga, ya. Coba kalau petani hanya nanam padi, dia jualan di pasar hanya jualan beras saja, ya. Atau kalau dia hanya nanam cabai, dia hanya jualan cabai saja, ya. Tetapi kalau dia punya lahan dengan 20 komoditas, 30 komoditas, dia di pasar bisa jualan bermacam-macam, ya. Tentu harganya juga varian, ada yang murah, ada yang mahal, sehingga subsidi silang, akhirnya petani tetap mendapatkan untung yang besar dan tidak tergantung pada tengkulak, ya. Nah, itu hal-hal seperti itu yang menyebabkan petani kita itu miskin, ya.
petani kita itu miskin, menderita, sehingga tidak ada yang suka profesi sebagai seorang petani. Itu yang terjadi ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini sudah ada 166 nih yang bergabung. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Nah, malam ini ya, materi kita bagaimana menjadi petani yang bisa kaya. Nah, jadi saya sebutkan petani berdasi. Petani berdasi itu petani yang memang kompeten betul, menguasai betul ya, menguasai betul teknik budidayanya, menguasai ilmu hama penyakitnya, menguasai pengolahan pasca panennya, dia tahu cara memilih komoditas yang mempunyai nilai komoditas tinggi, sehingga panen sedikit harganya selangit, ya, tanaman-tanaman yang langka, ya, yang tidak umum ditanam orang, tapi begitu panen tidak ada yang menjual, sehingga hukum ekonomi supply banyak, supply sedikit, permintaan banyak, tentu harganya selangit, itu namanya hukum ekonomi ya. Nah, itu dilakukan. Kemudian teknik budidaya yang benar, ya, penanggulangan hama penyakit yang benar, cara berbisnisnya, cara pengolahan pasca panennya, bagaimana cara bekerja samanya, ya, banyak sekali ide-ide yang bisa dilakukan, sehingga kalau ini semua dilakukan, Anda betul-betul menjadi petani yang kompeten, petani yang expert di bidangnya, dan komprehensif. Artinya komprehensif tidak hanya sekedar budidaya, tetapi juga bisnisnya Anda kuasai, maka Anda akan menjadi seorang petani yang kaya raya. Anda menjadi petani berdasi, dan petani ini menjadi profesi yang sangat keren ya. Nah, salah satu contoh petani berdasi adalah almarhum Bob Sadino ya. Siapa yang tidak kenal dengan Bapak Bob Sadino ini ya. Dia seorang konglomerat di bidang agrobisnis, mulai dari menanam sampai memasarkan sampai punya supermarket, hipermarket yang tersebar di seluruh Indonesia, dan dia menjadi seorang petani yang kaya raya ya, pengusaha agrobisnis yang kaya raya. Sehingga profesi agro ini, profesi petani yang bergerak di bidang agro ini menjadi profesi yang sangat keren, profesi yang sangat menjanjikan, yang bisa membuat kita menjadi orang yang betul-betul kaya. Ya. Dan petani adalah profesi yang sangat mulia, karena petani menyediakan makanan untuk semua masyarakat. Coba kalau nggak ada petani, kita mau makan apa? Ya toh? Nah, kalau nggak ada yang nanam padi, nggak makan nasi kita. Kalau nggak ada yang nanam kedelai, nggak ada tahu tempe. Kalau nggak ada yang ternak ayam, nggak ada ayam goreng, fried chicken, nggak ada. Kalau nggak ada yang ternak sapi, nggak ada bakso, sate, dan sebagainya. Ya toh? Jadi selama manusia tidak makan rel kereta api, dia butuh petani. Selama petani tidak makan besi, rel kereta api, nah itu tetap kita butuh makanan. Ketika manusia butuh makan, ya, ini kita butuh yang namanya petani. Nah, petani ini akan menguntungkan kita semua, memberi makanan kita semua, termasuk pupuk, yang jualan pupuk seperti kita ini ya, NASA ini ya, jualan pupuk, pengendali hama, benih, dan sebagainya, itu sangat diuntungkan oleh adanya para petani. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana menjadi petani kaya? Sebenarnya sudah saya ringkas tadi, tapi boleh kita kita mulai ya. Langkah apa yang pertama-tama supaya kita menjadi petani yang berhasil? Nah, ini baru menjadi petaninya ya, belum menjadi pebisnis agronya ya. Tapi ini betul-betul murni menjadi petani dulu nih. Ya, menjadi bagaimana saya menjadi petani yang bisa sukses, bisa kaya. Yang pertama, Bapak Ibu, yang pertama, kita memang harus memilih jenis komoditas yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Itu dulu. Ya. Jangan sampai kita menanam tanaman yang harganya tidak menarik. Ya. Seperti padi, ya nyun sewu padi, itu harganya ya standar. Ya. 1 kilo ya paling ya 11.000, 12.000 per kilo. Ya. Kalau organik ya mungkin lebih tinggi sedikit, tetapi harganya ya di situ-situ saja. Ya, 1 kilo itu
dengan harga 11-12 ribu keuntungannya sangat kecil ya. Apapun ya. Nah, jadi memilih komoditas apa yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Nah, ini yang harus kita pilih ya. Anda bisa ambil tanaman pangan, boleh. Anda bisa tanaman pangan misalnya beras hitam misalnya. Itu kan mahal beras hitam itu. Sangat mahal dan nilai gizinya tinggi, nutrisinya luar biasa, vitaminnya luar biasa. Kandungan-kandungan gizi yang sangat tinggi ini bermanfaat untuk kesehatan dan hampir tidak ada yang menanam, sehingga kalau menanam beras hitam ini mungkin harganya juga sangat tinggi. Misalnya kalau kita di dunia pangan ya toh. Ada lagi misalnya jagung sekarang variannya banyak Bapak Ibu, ada yang jagung warna-warni itu ya. Jagung yang rasanya kenyal seperti ketan. Saya tahu itu, ada di Google kalau bapak-bapak, ibu-ibu itu menanam tanaman jagung yang unik ini, mungkin harganya juga jauh lebih tinggi dibandingkan jagung biasa. Ya. Nah, dan sebagainya. Ini tanaman pangan. Tanaman sayur banyak, ya. Paprika itu lebih tinggi daripada cabai, ya, padahal dia keluarga cabai misalnya. Nah, seperti itu. Ya, banyak sekali komoditas-komoditas unik yang bisa Anda tanam, tanaman pangan yang tidak biasa dengan nilai ekonomi yang lebih tinggi, harga yang lebih tinggi, karena yang menanam sedikit otomatis permintaan banyak, supply sedikit, harga akan tinggi, bahkan tengkulak pun bisa kita kendalikan, ya. Karena kita punya barang yang butuh banyak, maka tengkulak pun akan mengemis-ngemis ke kita untuk meminta produk kita. Itu tanaman pangan, ya. Kemudian kalau tanaman buah, apa yang terjadi? Oh, tanaman buah ini orang pada umumnya menanam komoditas umum, mangga, ya, kemudian rambutan, kemudian apalagi alpukat, ya. Dan rata-rata yang ditanam adalah mangga-mangga umum, mangga-mangga biasa, alpukat biasa, rambutan biasa. Ya, tentu harganya sangat berbeda, Bapak Ibu. Contoh misalnya, Anda jualan rambutan Aceh biasa, itu harga sekilo paling 5.000, 6.000, 7.000, betul. Tapi begitu Anda menanam rambutan raffia, harganya sudah lebih tinggi, ya, mungkin 15.000. Kalau Anda menanam rambutan lengkeng yang tidak ada rambutnya, itu lebih mahal lagi. Kalau Anda menanam rambutan hitam tanpa biji, namanya putosan misalnya, tentu harganya jauh lebih tinggi dan itu unik. Orang akan heran, nih rambutan kok ada yang warnanya hitam. Namanya putosan, bijinya kecil, buahnya besar sekali. Rasanya lebih enak daripada rambutan raffia misalnya. Nah, ini juga akan harganya sangat tinggi. Ketika Anda panen, Anda jual di supermarket pun akan menarik perhatian orang. Ini apa ini, buah apa ini? Rambutan hitam, ya toh? Dan di situ dikasih deskripsi, rambutan hitam beratnya per biji sekian, kemudian bijinya kecil, rasanya enak, manis, kering, jauh lebih enak dibandingkan durian raffia, rambutan raffia. Nah, ini akan membuat orang penasaran dan ketika memakan, wah enak betul nih. Nah, harganya 100.000 per kilo. Oh, dia beli. Orang-orang kaya terutama itu kalau lihat-lihat seperti itu nggak ngitung uang. Uniknya itu yang membuat dia tertarik, ya. Nah, itu rambutan misalnya. Kemudian bicara mangga. Mangga itu variannya ada puluhan ratusan ya. Minimal saya sudah kenal yang namanya mangga itu ada puluhan ya. Kita biasa menanam mangga mana lagi biasanya ya? Aromanis. Di tempat lain disebut aromanis. Begitu musim panen harganya hancur, Bapak Ibu. Tapi coba kalau Anda menanam mangga alpukat misalnya. Mangga tapi bisa seperti alpukat. Atau mangga kelapa yang besarnya bisa sampai 2-3 kilo. Mangga kyoje, ada mangga yuen, ada mangga okyong, ada mangga macam-macam yang harganya juga tinggi karena ini bukan mangga biasa. Ya. Kemudian mangga misalnya saya lupa namanya dari India itu. Ya, mangga yang dari India yang saya tanam itu ketika masih mentah, Bapak Ibu, itu bisa dimakan dengan peloknya, dengan bijinya bisa dimakan. Ini termasuk unik ya, mangga ini termasuk unik. Nah, karena unik, pasti orang akan penasaran.
Nah, harganya pasti luar biasa tinggi. Menanam durian. Banyak orang menanam durian lokal, bijinya besar-besar, rasanya kurang enak. Ya toh? Harganya satu butir cuman 15.000, 20.000 gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tidak menarik. Kalau Anda memilih menanam durian kok komoditasnya durian lokal yang seperti itu, ya Anda tidak akan pernah jadi petani kaya karena Anda salah memilih komoditas duriannya. Tapi kalau Anda menanam misalnya durian musangking, durian montong oranye, durian duri hitam, durian kani, durian kanjo, durian apalagi ya, itu adalah durian-durian yang kelasnya premium Bapak Ibu. Ya, terutama musangking. Musangking ini sudah sangat populer, terkenal di Malaysia, Singapura, dan di seluruh dunia sebetulnya ya. Tapi yang merintis itu Malaysia. Tapi di Indonesia sudah bisa ditanam. Yang mengawali Hortimat. Awal muasal musangking di Indonesia yang mengawali adalah Hortimat. Kemudian dari Hortimat berkembang kemana-mana. Sekarang banyak ditanam durian musangking. Ya, durian musangking kemarin saya ke Jakarta, ya, masuk di supermarket yang sudah dikupas ya, jadi cuman dagingnya aja sama ponggenya itu, beratnya 400 gram, harganya Rp388.000. Coba bayangkan Bapak Ibu, hanya 400 gram harganya 388. Coba kalau 1 kilogram itu berarti dikalikan 2,5, 300 itu ya. Jadi sekitar 900.000 per kilo tanpa kulit. Coba Anda bayangkan ya. Nah, kalau dengan kulit sekitar 500.000 per kilonya. Berat durian musangking kurang lebih 2 kilo. 1,5 sampai 2,5 di antara itu ya. Kalau 2 kilo berarti 1 butir bisa sampai harganya 1 juta. Ya. Tapi di Indonesia ada teman saya yang jual murah. Ya, dia jual murah, 150.000 per kilo dengan kulitnya. Ya. Dia punya lahan 8.000 ditanami durian musangking, 4.000 panen. Sekali panen dia mendapatkan 250 juta rupiah. Coba Anda bayangkan, dengan lahan hanya 8.000 dan baru mulai berbuah separuh. Artinya 4.000 meter persegi lah, ya. Jadi kalau 1 hektar berarti sekitar 600 juta dia dapatkan. Ya, dengan harga per kilo 150.000 sampai kehabisan stok dia. Akhirnya dia membuat plasma di sekitarnya untuk menanam durian musangking seperti itu ya. Nah, itu durian. Kemudian ada tanaman yang lain yang aneh-aneh, ada mame sapote, ada sawo hitam, ada sawo kuning yang tidak umum ditanam oleh petani. Komoditas apapun buah ada yang unik Bapak Ibu. Dan ini harganya betul-betul selangit. Ya, coba Anda bayangkan. Kemarin saya ngupload di grup edukasi militan ini ya, ngupload durian montong. Ya berapa hari yang lalu ya, sekitar 5 hari yang lalu saya itu main ke Bogor. Saya berkunjung di Warsaw Farm, mungkin ada yang pernah ke sana. Saya menemukan tanaman durian yang lebatnya luar biasa. Ternyata setelah saya hitung, itu jumlahnya di atas 70. Ya. Saya sampai 70 masih ada beberapa yang tidak terhitung. Satu pohon, usia sekitar 6-7 tahunan itu, kalau prediksi saya. Anda bayangkan, montong kalau 70 butir per pohon. Ya. Padahal harga montong sekarang 80.000 per kilo. Berat montong rata-rata di 3-5 kilo. Ya, 3-5 kilo adalah berat durian montong. Kurang lebih ya. Nah, kita ambil misalnya 3 kilo saja. Kalikan 70 butir. Ya. Ya, jadi 1 butir 3 kilo dikalikan 70 butir. Berarti ada 210 kilogram. Anggap saja 200 kilo saja, yang 10 hilang. Nah, 200 kilo kalikan 80.000 berapa Bapak Ibu? Ya.
200 sama 8, 16 juta. Ya. Satu pohon bisa menghasilkan 16 juta rupiah. Coba Anda bayangkan. 16 juta rupiah. Satu pohon durian montong. Musangking lebih gila lagi. Ya. Jadi 16 juta satu pohon. Padahal 1 hektar Anda bisa menanam 100 pohon. 100 pohon kalikan 16 juta, Anda akan mampu menghasilkan 1,6 miliar. Itu biaya pemupukan paling 100 juta, 200 juta cukup. Ya, biaya operasional macam-macam 100 juta, 200 juta juga cukup. Sehingga Anda profit bersih bisa di atas 1 miliar. Nah, ini yang menarik. Anda punya 1 hektar pun bisa menghasilkan miliaran, ya. Nah, tapi lagi-lagi kalau Anda punya lahan, jangan menanam satu jenis komoditas saja. Tanamlah berbagai macam jenis komoditas yang unik yang punya nilai ekonomi tinggi. Kalaupun Anda menanam durian, tanamlah durian yang macam-macam, musangking, duri hitam, kanjut, montong orange dan sebagainya. Di situ juga jangan ditanami durian saja, mungkin alpukat yang punya nilai ekonomi tinggi, misalnya alpukat miki, alpukat kendil, alpukat aligator, alpukat non biji dan seterusnya. Rambutan, mungkin ditanami rambutan lengkeng, rambutan hitam. Sawo, jangan hanya sawo yang biasa, sawo Manilo harganya rendah, tanamlah sawo hitam, sawo putih, sawo kuning yang tidak umum ditanam. Ini harganya luar biasa, tinggi sekali, ya. Mame sapote itu yang dari Meksiko itu pernah 1 butir harganya 500.000. Ya, saya punya banyak itu di kebun, ya. Nah, ini menanam dengan komoditas ekonomi tinggi ini yang harus menjadi prioritas. Jadi kalau Anda ingin menjadi petani yang kaya, petani yang berdasi, yang paling utama, paling penting adalah 1 jenis komoditas yang Anda tanam harus unik, mempunyai nilai ekonomi tinggi. Ya, itu Pak, pertama itu. Ya, catat ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, nah kalau sudah menentukan mau nanam apa, nah yang kedua, pemilihan bibit yang tepat. Ini yang kedua. Kalau Anda salah memilih bibit, Bapak Ibu, maka Anda sudah gagal 50% di depan. Ya. Saya punya pengalaman, dan ini bukan teori karena saya melakukan sehingga saya punya pengalaman, dan pengalaman ini saya sharingkan kepada Anda. Pengalaman itu lebih mahal karena bukan teori. Kalau teori kadang-kala cuma ngawur, kadang hanya berkira-kira. Tetapi kalau saya melakukan, punya pengalaman, dan pengalaman ini saya sampaikan ke Anda. Ya. Contoh pengalaman pemilihan bibit. Kalau Anda menanam bibit dari biji, tentu berbuahnya lama, Bapak Ibu. Butuh waktu rata-rata semua tanaman buah kalau dari biji rata-rata loh ya ini. Ya, beda kasus khusus ya. Itu rata-rata 7 tahun baru berbuah. Sehingga kalau Anda menanam, jangan menanam dari biji. Tanamlah dari bibit. Karena kalau bibit berupa cangkokan, okulasi, sambung susu, sambung mata, itu jauh lebih cepat berbuah dibandingkan dari biji. Dan kalau dari biji itu bisa berubah sifatnya dari indukan. Sementara kalau dari cangkok, sambung mata, okulasi, sambung susu, itu tidak akan pernah berubah dari indukannya. Ya. Jadi soal bibit jangan menanam dari biji, tetapi tanamlah yang berupa okulasi, cangkok dan seterusnya. Ya. Dan yang terpenting, yang sangat penting Bapak Ibu, ingat dalam ilmu memilih bibit adalah Anda harus tahu sejarah bibit ini. Histori dari bibit ini. Artinya apa? Anda tahu indukannya mana. Ini bibit ini mana indukannya. Nah, banyak orang menanam tidak mengerti soal ini Bapak Ibu. Hanya asal beli bibit di pasar, beli bibit di toko pertanian, di warung bibit dan sebagainya, beli tanam.
tanpa mengetahui sejarah tanaman ini. Dan lebih parahnya, ada orang yang menanam tidak tahu bahwa itu keliru tanamannya. Bilang tanaman lengkeng merah, tapi yang diberi lengkeng lokal. Itu sering terjadi. Banyak pedagang-pedagang yang tidak jujur. Banyak pedagang-pedagang yang tidak jujur, sehingga mereka biji dibilang cangkok, ya toh? Lokal dibilang tidak lokal, ya. Ini tanaman yang premium, padahal bukan, nah, dan sebagainya. Dan itu banyak sekali pedagang-pedagang yang tidak bertanggung jawab seperti ini, dan ketika ditanam dari biji 7 tahun baru berbuah, setelah berbuah ternyata buahnya beda yang diharapkan, ya toh. Loh, saya tuh pengennya nanam kelengkeng new kristal, kok yang saya tanam ini kelengkeng lokal. Ah, seperti ini kan, wah, jengkelnya sampai ujung rambut itu, ya, sakitnya di sini itu, ya, karena sudah menunggu 7 tahunan, begitu sudah 7 tahun berbuahnya beda dengan yang diharapkan. Wah, ini bisa emosi kelas berat ini, ya. Nah, seperti itu. Kalau dikebunkan lebih parah lagi kerugiannya. Kalau hanya menanam 1 batang, 2 batang mungkin oke. Tapi kalau orang mau ngebunkan 10 hektar keliru komoditas, atau dari biji semua, atau dari indukan yang tidak baik, gagal separuh dia sudah. Maka jangan sampai memilih bibit yang salah. Nah, bagaimana cara memilih bibit yang benar, Pak Ardi? Ya, pasti ada pertanyaan begitu, ya. Nah, kalau gitu bagaimana caranya memilih bibit yang baik? Nah, ini saya mengalami pengalaman-pengalaman yang enak maupun yang tidak enak dalam menanam, ya. Saya juga pernah kapusan atau tertipu oleh pedagang bibit, itu biasa. Saya sering banget, ya. Misalnya dulu pernah ada yang nawari saya, Pak Adi, saya punya tanaman unik, rambutan tanpa biji. Wah, tak tanam ada bijinya. Ada yang mengatakan, Pak Adi, saya jualan rambutan, bijinya enak dimakan. Nah, setelah berbuah ternyata tidak enak dimakan, ya. Nah, ini saya kapusan juga ini, ya. Sering seperti itu. Ada yang jualan buah delima. Nah, saya waktu ke Timur Tengah, ke Mesir, ke Yordan, saya pernah makan delima, wah, enak sekali buahnya. Lalu saya di Google coba cari, ada yang jual dari Lampung, dia upload delima merah dari Timur Tengah. Bentuk tanamannya, wah, saya langsung, mata saya berbinar-binar, ya. Lalu saya telepon, ini benar nggak ini delima merah dari Timur Tengah? Oh, benar, Pak, ya. Terus harganya berapa? Nah, bla bla bla, deal di harga. Ya, begitu dikirim tidak sesuai. Bunganya itu merah harusnya, tapi bunganya oranye. Nah, kalau bunganya oranye lokal. Ya, ketika sampai di rumah saya kaget, tertipu saya. Saya telepon lagi, Mbak, kalau jualan yang benar. Mas, ya jualan yang benar ini bukan delima Timur Tengah, ini delima lokal, saya punya banyak, harganya murah, rasanya kurang enak, saya gitu. Ya, tapi ya sudah. Saya yang penting Anda jangan menipu lagi. Barang ini tidak saya kembalikan ke Anda. Saya pakai untuk batang bawah saja. Jadi saya potong, saya pakai untuk batang bawah. Saya beli delima yang berkualitas itu menjadi batang bawah sehingga bisa ditanam. Hasilnya juga bagus karena atasnya adalah batang delima yang premium. Nah, itu terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi pedagang itu seringkali menipu, ya, bibit yang tidak baik tapi dijual dengan baik. Lalu caranya bagaimana? Karena saya sudah sering tertipu, ya kadangkala juga tidak tertipu, kadangkala tertipu hal yang biasa. Maka cara yang pertama saya lakukan adalah 1, saya menanam tanaman buah yang sudah ada buahnya, sudah. Jadi tambula pot, Pak. Ya, mau sawu hitam atau harus ada buahnya, ya. Apapun tanamannya. Tapi kelemahannya, kalau membeli yang sudah berbuah, apalagi tanaman langka, harganya sangat mahal. Harganya sangat tinggi, ya. Tetapi bisa disiasati bagaimana ini menjadi murah, ya. Artinya investasi awal Anda mahal. Anda beli misalnya sawo hitam, mahal. Waktu itu masih 3-4 juta per batang.
Tapi kalau Anda menguasai ilmu mencangkok, Anda menguasai ilmu pengembangbiakan tanaman, nah ini bisa di harga 3 juta misalnya, tapi Anda perbanyak menjadi 10, harganya menjadi 300-an nanti. Anakannya ini dijual 600-an laku, sehingga indukan Anda tadi tercover, ya malah untung. Nah itu cara yang pertama. Itu yang saya lakukan, ya. Saya makanya kalau membeli tanaman buah langka, mahal seberapapun saya beli karena saya mikirnya saya kembangkan. Ya, seperti lengkeng merah dulu harganya masih 2,5 juta. Lalu saya beli, saya nggak nawar itu, ya yang penting sudah keluar buahnya, saya lihat buahnya bagus, saya sampai rumah, saya tukang kebun saya panggil, cari lengkeng lokal, tolong disambung ini. Akhirnya lengkeng merah itu disambung, ambil mata tunasnya, diperbanyak menjadi 30. Indukannya masih ada, 30 ini menjadi tanaman lengkeng merah, saya jual 500-an ribu. Ya 500.000 kalikan 30, saya dapat duit 15 juta rupiah. Ya operasionalnya paling 1 juta 2 juta cukup ya toh. Saya untung 13 juta, indukan saya masih utuh. Nah, itu cara saya ya mensiasati ya. Tapi yang tidak kalah penting, kalau Anda berat di depan ya dan belum ada yang jual indukan yang jual berbuah seperti itu, maka Anda pastikan bibit kecil yang Anda beli ini indukannya betul-betul indukan dari tanaman indukan yang berbuah lebat. Ya, indukan yang berbuah lebat. Ya. Jadi bukan indukan yang tidak berbuah lebat. Ya. Saya contoh nih, saya suatu saat jalan-jalan di daerah Kajoran itu menemukan durian montong orange ya. Dia berbuah setahun 2 kali. Durian itu umumnya setahun 1 kali ya berbuahnya. Ini berbuah 2 kali. Rasanya luar biasa enak. Ketika buah tua sudah mulai habis, bunga sudah muncul lagi. Nah, dan buahnya sangat lebat. Tanamannya tidak seberapa besar, tapi buahnya lebatnya luar biasa. Seperti yang di Warsaw Farm. Jauh lebih lebat yang ini, ya. Karena tanamannya ini lebih kecil. Nah, karena saya excited dari kelebatannya, rasanya bisa berbuah 2 kali, ini indukan yang luar biasa, ini permata yang luar biasa. Kalau seorang petani buah, ini adalah permata yang luar biasa. Karena indukan ini indukan yang sangat baik. Ya, lalu saya cari saya ketemu yang punya tanaman itu, pohon durian itu, lalu saya minta izin untuk mengembangkan tanaman itu dan ternyata diperbolehkan. Ya, tidak bisa banyak-banyak, akhirnya saya minta tolong kepada pakarnya pembibitan ya, orang Salaman banyak itu, tolong ini dikembangkan. Bisa berapa monggo terserah, nanti akan saya beli semua itu. Akan saya kebunkan tanaman ini, misalnya itu ya. Dan betul Bapak Ibu, akhirnya beliau menyambung yang bagus sampai detik ini sudah tinggi 50 cm, itu ada 200 batang. Jumlahnya lebih dari 200, 300, 400-an, tapi yang memenuhi kriteria saya, kesehatannya, tampilannya, sehat dan seterusnya hanya 200 batang. Dan saya kasih DP uang 5 juta, besok saya ambil besok Mei. Nah, sehingga besok Mei dengan ketinggian 1,5 meter saya mendapatkan bibit durian montong orange yang berkualitas karena indukannya dari indukan yang berkualitas. Nah, dengan bibit yang tepat seperti ini, kalau saya mengebunkan 50% keberhasilan sudah di tangan saya. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi yang pertama memilih apa tadi? Saya catat nanti jangan lupa, memilih komoditas ya. Komoditas. Yang kedua memilih bibit ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yang ketiga cara budidayanya. Ya, cara budidaya. Bapak Ibu kan sudah di training habis ya mengenai teknik pemupukan dan seterusnya ya. Ya, tapi intinya
keberhasilan sebuah budidaya, ya, selain bibit tadi 50% keberhasilan, sisanya ditentukan oleh air, sinar matahari, zat perangsang tumbuh, nutrisi atau unsur haranya, makro dan mikronya, ya. Kemudian juga kondisi tanah yang cocok, ya, poros dan tidaknya, kandungan asam organiknya, ya. Kemudian juga ada ZPT, zat perangsang tumbuhnya, ya, ada auksin, ada giberelin, ada sitokinin, ada iodil asid dan sebagainya. Nah, kalau soal sinar matahari, ya prinsipnya kalau tanaman buah atau tanaman apapun, sinar matahari cukup, tidak ternaungi oleh tanaman lain, atau ternaungi oleh gedung yang tinggi, hasilnya akan baik. Airnya cukup sesuai kebutuhan tanaman, tidak berlebihan, tidak kekurangan, ya. Kemudian nutrisi, kita bicara nutrisi makro dan mikro. Kalau di mana? Di NASA kan sudah diajarkan, ya. Kalau makro itu ya NPK, Mg dan seterusnya itu, ya, ada 6 unsur hara makro. Ini kalau gitu saya tunjukkan di laptop saja. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Nah, jadi tanaman ini supaya bisa tumbuh, ya, dia membutuhkan pupuk mikro dan makro, ya. Makronya ada N, P, K, Ca, S, Mg, ya. Nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, sulfur, dan magnesium. Ini ada di pupuk pabrik, Bapak Ibu, ya. Yang ini ada di pupuk pabrik, ya. Nah, kemudian pupuk mikronya ferum, seng, boron, mangan, kuprum, natrium, klor. Ini ada di pupuk organik. Nah, kita pupuk NASA mewakili di sini, ya. Pupuk NASA itu mewakili ini. Jadi NASA itu 1 kg pupuk NASA Super NASA setara dengan 1 ton pupuk kandang dalam hal unsur hara mikro, ya. Tetapi selain unsur hara mikro ini, tanaman membutuhkan ZPT, zat perangsang tumbuh. Di tempat kita ada ZPT, ya, hormonik itu. Bahkan di Super NASA, POC NASA, semua ada ZPT-nya. Tapi ZPT murni kita ada di hormonik, ya. Ada giberelin, auksin, sitokinin, ya. Nah, kalau soal bicara akar, ini sitokinin, bicara batang, auksin, bicara giberelin, ini mulai dari buahnya dan seterusnya. Ya, sinar matahari cukup, kemudian air cukup. Nah, bibit atau benihnya ini juga menentukan, tadi kita bahas, ya. Jangan keliru memilih benih dan memilih bibit. Ya. Nah, itu Bapak Ibu, ini harus lengkap Bapak Ibu. Unsur hara makro mikronya harus lengkap. Ya. Ya. Jadi unsur hara makro mikronya harus lengkap Bapak Ibu. Kita sudah punya unsur mikronya, lauknya tanaman, ya. Sementara nasinya tanaman ada di pupuk pabrik, ya, ada di pupuk pabrik. Ya, apapun mereknya, itu adalah nasinya tanaman, ya. Asam organik, ZPT sudah komplit ada di dalam pupuk NASA. Nah, kalau pupuk NASA dengan pupuk makro ini bersinergi, maka kebutuhan nutrisi kita akan sangat luar biasa, ya. Nah, Bapak Ibu, tadi pemilihan bibit itu kalau bisa dari indukan yang memang luar biasa, ya. Nah, ini saya kasih contoh nih. Nah, ini foto saya ini. Ini adalah kelengkeng New Crystal, ya. Nah, ini adalah teman saya ini, Pak Mono ini dari Ungaran, ya. Ini dia punya tanaman kelengkeng New Crystal, ya, yang 1 dompol bisa 2 kg. Ya, ini contoh. Ini kalau Anda punya bibit kelengkeng New Crystal, indukannya seperti ini, ya, ini mengerikan, sudah luar biasa. Nah, ini juga teman saya nih, Pak Isto di Kalasan, ya. Ini New Crystal, tapi dia memberi nama Itoh Super, ya. Ini luar biasa. Kalau Anda punya indukan yang seperti ini adalah mutiara, ya. Nah, ini tanaman durian saya, ya. Ini durian montong, saya jongkok saja, duriannya ada di muka saya, ya. Bunganya seperti ini. Ya. Nah, ini kalau Anda bisa punya tanaman seperti ini indukannya, ini layak sekali menjadi indukan ini.
Ya, kalau Anda punya satu tanaman berbuah seperti ini adalah mutiara Anda. Ini harta karun Anda. Anda perbanyak menjadi 100, 200 ribu, Anda kebunkan, nanti akan sama seperti indukannya seperti ini, Anda akan menjadi petani yang sangat kaya raya. Ya, nih. Ya. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, jadi banyak sekali, nah ini contoh lain Bapak Ibu, contoh lain ini. Nah ini saya juga ini di kebun saya. Coba tanamannya kecil seperti ini tapi jambu airnya, oh banyak sekali ya. Ini sampai patah ya, tidak kuat. Nah ini jambu madu Delhi, ya, ya, oke, banyak sekali ini ya. Nah itu contoh Bapak Ibu ya. Nah jadi pemilihan bibit sudah, pemilihan komoditas sudah, teknik budidaya juga sudah, Bapak Ibu ya. Ya, teknik budidaya Anda harus kuasai betul caranya menanam, pemupukan, ZPT, dan itu harus lengkap dengan pupuk NASA dan pupuk pabrik, pupuk makro. Kalau disinergikan maka kebutuhan nutrisi, kebutuhan ZPT-nya terpenuhi. Tetapi untuk berhasil tidak cukup seperti itu Bapak Ibu ya. Bibit sudah 50%. Kebutuhan nutrisi teknik budidaya sudah benar. Lalu yang lain gimana? Nah, hama dan penyakit. Nah ini yang paling susah Bapak Ibu. Hama penyakit ini paling susah. Kenapa? Karena kebanyakan kita ngebunkan itu hanya satu komoditas. Ada yang benar kalau bisa beberapa komoditas ya. Saya punya kebun buah langka itu satu lahan hanya 4.500-an tapi tanamannya ada banyak sekali sehingga ya saling meniadakan hamanya ya. Sehingga buahnya aman-aman saja. Nah, jadi hama dan penyakit penanggulangan yang pertama adalah sistem tumpang sari atau menanam berbagai varian. Ya, satu lahan jangan hanya menanam satu jenis saja, tetapi berbagai jenis tanaman buah atau tanaman apapun, sehingga saling meniadakan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap komoditas tanaman itu mempunyai cara menanggulangi hama penyakitnya sendiri-sendiri. Ya. Contoh misalnya, kalau jambu air, misalnya kita bicara jambu air, kelemahan jambu air itu adalah lalat buah. Ya, lalat buah. Lalat buah itu ketika buah jambu air ketika berbunga, kemudian mekar. Nah, saat mentil kecil itu, lalat buah akan datang hinggap dan dia akan bertelur di dalam daging buah. Ketika jambu air itu mulai berkembang, mulai menua, larvanya sudah menetas. Ya, ulet dari lalat buah tadi sudah menetas. Dia akan makan daging dan kotorannya dibuang di situ. Ketika jambu air itu sudah masak, lalat buah itu sudah keluar menjadi lalat, ya. Ulet tadi sudah menjadi lalat. Sisanya kita buka, buahnya sudah busuk. Dan itu menjadi momoknya petani buah yang mudah diserang oleh lalat buah. Ya, jambu air, mangga, itu jambu biji, itu rentan sekali dengan yang namanya lalat buah. Nah, cara menanganinya bagaimana? Cara menanganinya adalah dengan satu, pengasapan. Kalau pengasapan ini kekurangannya membuat polusi. Ya, pengasapan itu bakar-bakar di bawah pohon, sehingga asap ini akan mengusir lalat buah. Tapi ini tidak saya sarankan karena akan membuat polusi udara dan ke paru-paru Anda juga tidak baik. Dan efektivitasnya juga tidak terlalu baik, ya. Paling hanya 20% keberhasilannya. Kemudian yang kedua, menggunakan metilat. Salah satu produk kita namanya metilat. Tanaman yang mudah diserang oleh lalat buah itu wajib menggunakan metilat. Nah, cuman sayangnya sekarang izinnya belum selesai. Ya. Tapi lalat buah itu sangat efektif dengan metilat ini. Ya, dia inti bekerjanya, metilat kita itu kan mengandung feromon. Feromon itu kelenjar hormon dari yang dihasilkan kelenjar seksual dari lebah betina. Ya. Ketika aroma feromon ini
dibau oleh lalat jantan, lalat buah jantan, dia akan mencari baunya itu. Dan dia menemukan lalat betina, ya, terus kawin, berkembang biak. Tetapi ketika dia membau, ternyata yang didapat adalah bukan lalat betina yang cantik, tetapi yang ditemukan adalah metilat yang ada lemnya, sehingga dia nempel, dia mati di situ. Itu sistem kerjanya dari produk kita metilat. Sangat bagus sekali Bapak Ibu. Kita tunggu nanti izinnya keluar ya, karena saya juga sangat menantikan itu. Tapi cara mencegah yang ketiga selain metilat, bakar-bakar tadi, kemudian metilat, yang ketiga dibrongsong. Brongsong ada banyak cara, pakai plastik bisa, tetapi brongsong khusus ada. Brongsong khusus ini udara bisa masuk, air bisa masuk, tapi serangga nggak bisa masuk. Ya, ada banyak merek yang dijual brongsong buah yang dijual di toko pertanian. Saya sarankan memakai itu. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian ada yang namanya penggerek batang. Penggerek batang itu bisa menyerang tanaman jambu, jambu Jamaika misalnya. Kemudian durian, sawo, dan sebagainya itu sangat rentan dengan yang namanya penggerek batang. Tiba-tiba cabangnya kering, itu karena dimakan penggerek batang. Atau kalau yang dimakan batang bawah, batang utama, tahu-tahu tanaman buah kita itu mengering, ya, layu mengering, ya, bahwa itu sangat mengerikan. Saya sudah beberapa kali menjadi korban keganasan dari penggerek batang ini. Tanaman sawo saya yang berbuah lebat sekali, ya, itu kena penggerek batang. Kemudian tanaman durian saya, beberapa jenis tanaman yang lain, jambu Jamaika terutama itu paling disukai penggerek batang itu jambu air Jamaika. Nah, penggerek batang ini bisa menggunakan berbagai cara, ya. Dengan pengendali hama kita, ada Pestona, ada Pentana, ya. Itu bisa dipakai, disuntikkan, kemudian ditutup pakai lilin atau ditutup pakai tanah, ya. Nah, lalu supaya tidak menular, Anda bisa memakai kapur untuk ngecat tembok, atau kalau bahasa Jawanya labur Bapak Ibu. Ya, dari batang bawah itu, mulai akar yang kelihatan itu, yang menunggul ke atas itu apa ya, yang muncul ke atas permukaan tanah itu, kemudian batang bawah sampai tinggi 1 meter, Anda labur pakai kapur tadi. Itu penggerek batang tidak akan pergi kemana-mana, dia tidak akan keluar, bahkan tidak ada penggerek batang yang mendatangi tanaman Anda. Itu dengan labur hitam. Nah, masih banyak lagi, Anda bisa mengenrich ilmu ini atau memperkaya ilmu ini lewat Google, ya, lewat Google banyak sekali di YouTube itu cara mengendalikan hama-hama itu. Anda harus rajin searching di situ ya, Bapak Ibu. Tapi kita punya pengendali hama, ya, yang bisa kita andalkan, Pestona Pentana. Tapi juga ada yang menyebabkan layu Bapak Ibu ya. Tanaman buah, kelengkeng terutama, ya, kelengkeng-kelengkeng dataran rendah itu sangat rentan dengan jamur layu. Sudah berbuah tiba-tiba mati. Durian itu juga bisa kena jamur layu, terutama durian montong. Ya, dia juga bisa layu. Maka untuk mencegah layu kita punya yang namanya Gliocladium. Nah, kan sekarang sudah ada barangnya ya toh. Gliocladium izinnya sudah keluar. Nah, itu Anda pakai, Anda pelajari caranya memakai glio itu, terutama di media tanamnya. Ya. Karena glio itu jamur, ya, kandungannya adalah Trichoderma dan Gliocladium, ya. Dia makhluk hidup yang perlu yang tidak bisa dicampur dengan pestisida. Kalau Anda campur dengan pestisida dia akan mati. Ya. Jadi jamur Gliocladium dan Trichoderma sp ini akan berkembang di sekitar akar. Ya, di sekitar akar, lalu dia akan mengeluarkan racun yang namanya gliovirin dan viridin. Dan ini akan membasmi jamur penyebab layu, Bapak Ibu, ya. Ya, jamur penyebab layu. Jadi kalau dalam media tanamnya sudah Anda kembang biakan Gliocladium ini, produk glio kita, maka tanaman kita akan terbebas dari jamur layu. Masih banyak lagi, Anda harus pelajari produk-produk pengendali hama kita ya, ada Beveria bassiana, Korin, ada Pentana, ada Pestona, ada Gliocladium dan sebagainya. Ya, tolong itu dipelajari karena hama penyakit itu salah satu parameter supaya kita berhasil dalam hal budidaya.
Ya, jadi ini yang ketiga tadi hama dan penyakit ya, termasuk nutrisi dan seterusnya ya tadi ya, Bapak sudah ya. Nah, lalu Bapak Ibu, saya beri rahasia yang lain ya. Tanaman buah ketika pupuknya surplus ya, dia akan membangun bodi biasanya ya. Itulah kenapa ketika di pot berbuah lebat dipindah ke tanah dia nggak berbuah malah. Karena ketika tanaman itu terancam, dia di pot itu terasa terancam ya. Kadang-kala tanaman itu dibacoki pakai bendo ya, pakai parang. Dia disakiti tanaman itu, ketika dia merasa terancam dia berbuah. Semua makhluk hidup kalau dia terancam dia akan memikirkan keturunan ya, termasuk di dalam dunia tanaman ya. Maka tidak heran Anda sering jumpai tanaman dibacoki pakai parang, itu sebetulnya untuk membuat tanaman itu merasa terancam dia mengeluarkan buah ya. Tapi buat saya itu kurang baik ya, kurang baik. Buat saya ya biarkan saja, kalau dia memang baru membangun bodi, biarkan bodinya terbangun. Ketika bodinya sudah bagus, dia nutrisinya merasa kurang atau merasa lahannya kurang, dia baru mengeluarkan buah. Di situ pupuknya main. Ya, ketika pupuknya main, buahnya akan lebat sekali. Nah, kemudian ada sistem yang namanya penjarangan buah, Bapak Ibu ya. Apapun buahnya, kalau jumlahnya dikurangi, hasilnya akan lebih bagus ya. Nah, contoh ini. Nah, ini misalnya contoh ini. Ini jambu air, Bapak Ibu. Jambu air ini termasuk dikurangi jumlahnya ya. Ini termasuk masih terlalu banyak. Kalau idealnya ini masih saya kurangi separuh kalau saya. Sehingga kalau dikurangi separuh, dibrongsong sejak kecil, sejak mekar bunga kita brongsong sehingga terhindar dari lalat buah, hasilnya akan besar-besar ya. Selain besar, kalau pupuknya bagus, rasanya juga manis dan kelasnya premium. Tapi kalau seperti ini, dibiarkan seperti ini, hasilnya tidak akan besar, kemudian rasanya kurang lezat dan tidak masuk premium, kadang banyak yang rontok ya. Anda mending merontoki masih dalam bentuk bunga daripada rontok sudah bentuk buah seperti ini. Karena kalau Anda rontoki dalam bentuk bunga, Anda tidak banyak kehilangan nutrisi. Pupuknya tidak boros. Tapi kalau Anda kurangi sudah besar-besar seperti ini, pupuk Anda akan terbuang ya, sayang. Jadi masih dalam bentuk bunga yang belum mekar pun sudah Anda kurangi. Tinggalin 3, misalnya 1 dompel ini ya. Ini bisa Anda tinggalkan 4 biji, 3 biji, hasilnya nanti akan besar-besar dan enak betul, masuk kelas premium ya. Anda brongsong 1 kg di Superindo, kalau jambu madu Deli ini bisa 60.000 ya. Nah ini termasuk kurang penjarangannya ini ya. Ini kurang penjarangannya, harus dijarangkan. Ini tidak akan berhasil, ini nanti hasilnya kecil-kecil dan tidak enak ya. Nah ini contoh seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ya, kadangkala kita merasa eman ya, tapi rasa eman kita ini yang membuat kita tidak berhasil ya. Tidak berhasil karena apa? Maunya buahnya lebat banyak, akhirnya kecil-kecil gak enak dimakan, atau belum jadi tua karena saking banyaknya buah pada rontok Bapak Ibu ya, pada rontok ya. Nah itu yang membuat kita merugi, justru kita melakukan kesalahan besar. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita tinggal pilih tanaman apa saja. Ini saya kasih contoh ya, misalnya apa ya? Nah, ini contoh ini tanaman yang layak dikebunkan. Contohnya ini Bapak Ibu. Nah, ini tanaman kelengkeng new kristal ya. Nah, ini yang bentuknya seperti ini ya. Nah, ini analisa ekonominya secara kasar ya. Analisa ekonomi kasar untuk luasan 1 hektar tanaman kelengkeng new kristal. Kalau tanahnya nyewa 20 tahun kalikan 15 juta, 300 juta ya. Kalau Anda punya 1 hektar bisa menanam 200 bibit, per bibitnya 150.000, investasi Anda 30 juta untuk bibit. Pemupukan sampai usia 2 tahun ya. Ada 200 batang, per batang 300.000 sehingga biaya pemupukan 60 juta. Pemacu bunga 200 batang kalikan 40.000, 8 juta, tenaga karyawan 72 juta, sarpras 100 juta, pengairan, brongsong buah dan lain-lain 20 juta,
Totalnya 590 juta. Inilah investasi kelengkeng New Crystal di lahan 1 hektar dengan jumlah bibit 200. Sampai panen, yaitu biaya yang Anda perlukan 590 juta. Hasilnya, 2 tahun kemudian setelah Anda tanam, ya Anda nanam yang usia 2 tahun, tadi harga 150.000 itu usia 2 tahun. Ya, Anda tanam 200 batang, ya, hasilnya per batang 100 kg. Harga 30.000. Kalau petik sendiri biasanya kalau di kebun 50.000, ini kita kasih harga yang rendah 30.000. Panen juga 100 kilo saja, tidak usah banyak-banyak. Hasilnya 600 juta. Sehingga panen perdana saja Anda sudah punya keuntungan 10 juta. Ya, 600 juta dikurangi 590, untung 10 juta. Selanjutnya panen berikutnya Anda tinggal keuntungan lebih besar karena hanya dikurangi biaya pemupukan, ya, biaya tenaga, biaya pengairan, sehingga hasilnya jauh lebih besar karena bibit sudah tidak perlu lagi, sewa lahan sudah tidak perlu lagi, ya. Tanamannya juga makin besar, panennya lebih banyak, mungkin tidak hanya 100 kg. Nah, itu New Crystal Bapak Ibu, ya. Nah, durian montong. Nah, ini seperti yang saya tanam di kebun, ya. Buahnya di muka saya ini. Nah, ini contohnya seperti ini, ya. Nah, analisa ekonomi kasar durian montong untuk luasan 1 hektar sama, ya. Sewa lahan, bibit dan sebagainya, total investasinya 652 juta. Nanti boleh Anda screenshot ini ya. Anda screenshot, Anda pelajari ya. Nah, jadi investasinya 652 untuk lahan 1 hektar durian montong. Hasil panennya 1 miliar. Ya, jadi panen perdana saja kita sudah untung 348 juta. Panen berikutnya Anda sudah menjadi seorang miliarder. Ya, silakan Anda screenshot ini nanti ya, teman-teman ya. Nah, jambu air madu Delhi ini. Ini juga bisa. Nah, analisa ekonominya seperti ini. 1 hektar butuh 900 juta. Oh, makin banyak ya toh. Tapi Anda bisa menanam 1000 bibit. Hasilnya 1,2 miliar. Anda untung 348 juta ya. Ini nanti Anda screenshot ya, teman-teman semua ya. Nah, mame sapote ini juga tanaman buah langka, ini di kebun saya ini. Buahnya bisa 2,5 kg ini. Sempat harganya 1 biji 500.000 ini. Rasanya lezat sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini beratnya 2,495 gram, jadi hampir 2,5 kilogram beratnya. Ya, ini sawo di kebun saya ini. Ya, dalamnya seperti ini Bapak Ibu ya. Dalamnya seperti ini. Nah, ini rasanya manis sekali. Ini sawo hitam. Nah, ini kecil saja buahnya lebat. Dalamnya seperti ini, seperti roti brownies sama ubi rambat ya. Enak sekali. Ini kalau anak-anak dikasih makan pakai sendok, dia kira roti, padahal ini buah ya. Black sapote, sawo hitam. Sawo Australia, abiu, ini juga di kebun saya. Buahnya lebat sekali ini, Bapak Ibu. Ini juga termasuk langka. Nah, seperti ini ya buahnya. Nah, ini apel India, putsa. Ya, ini di kebun saya juga. Nah, pemupukan Bapak Ibu ya. Saya beritahu ya, prinsip pemupukan itu sedikit sesering mungkin, kalau perlu setiap hari. Ya. Jadi pemupukan itu sedikit tidak apa-apa, tetapi yang penting setiap hari, daripada Anda sekali memberi dalam jumlah banyak, tapi 6 bulan sekali atau setahun sekali, kadang sekali memberi banyak, overdosis, mengalami plasmolisis, cairan dalam akar keluar, tanamannya bisa mati. Ya, hati-hati dengan pemupukan, terutama pupuk NPK atau pupuk makro. Kalau Anda terlalu banyak pupuk makronya, tanaman itu akan mati kering karena mengalami plasmolisis akar. Jadi cairan dalam akar akan keluar, ya, tanaman itu akan kering. Ya, makanya cara pemupukan yang baik adalah sesering mungkin, kalau bisa setiap menyiram ada pupuknya. Sedikit tapi sesering mungkin, itu ilmu pemupukan Bapak Ibu ya. Nah, untuk pengalaman saya selalu membuat yang namanya larutan induk. Ya, larutan induk. Nah, caranya bikin larutan induk begini.
Air kurang lebih 200 liter, Bapak Ibu, kurang lebih 1 drum ya. Kemudian kita sediakan Supernasa 12 botol yang 250 gram atau 1 kilogram. Yang dus-dusan itu ya, 1 dus itu Supernasa 1 kilogram. 6 botol POC Nasa yang 500 cc atau yang botol besar isi 3 liter. Plus 5 botol hormonik atau yang hormonik yang setengah literan juga ada. Kemudian NPK-nya 10 kg, kapur dolomitnya 5 kg, KCl-nya 5 kg, KNO3-nya 1 kg. Itu semua dilarutkan dalam 200 liter air itu, ya. Ya. Nah, Anda aduk sampai merata. Kemudian Anda tutup drum itu, itulah larutan induk, ya. Saya namakan larutan induk. Nah, lalu cara aplikasinya bagaimana? Ambil 500 cc larutan induk atau kurang lebih 1 gayung, diaduk terlebih dulu ya sebelum Anda ambil. Maaf. Sebelum Anda ambil 1 gayung, diaduk dulu larutan induknya itu. Ya. Kemudian campurkan ke dalam 200 liter air, Bapak Ibu. Nah, jadi 200 liter air tadi dikasih 1 gayung larutan induk, kemudian Anda aduk. Itulah air untuk siraman semua jenis tanaman Anda. Siramkan ke tanaman Anda dari pangkal batang sampai sejauh daun terluar turun ke tanah melingkar. Nah, bingung ya? Nah, caranya begini, maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, bentar, saya taruh sini. Nah, saya jelaskan ya. Jadi ini misalnya tanaman ya, ini tanaman, kemudian ini tanah, kemudian ini akar, nah ini daunnya ya. Nah, kita menyiramnya itu dari batang ini, mulai dari batang melingkar. Lebarnya seberapa? Lebar daun terluar turun ke bawah, ini ketemu tanah, di situ ujung akarnya. Ya, ini daun terluarnya di sini, turun ke bawah ke tanah, ini ujung akarnya. Nah, ini dibikin melingkar. Nah, inilah areal yang harus Anda pupuk dengan cairan larutan induk yang dikasih air 200 liter tadi ya. Inilah areal yang harus Anda siram. Tapi sebelum Anda siram, idealnya ini dibersihkan dari gulma. Idealnya dibersihkan dari gulma. Ini cara yang paling efektif dan efisien pemupukan. Setiap hari Anda siram, kandungan airnya sudah mengandung pupuk meskipun sedikit, tetapi nutrisinya sangat lengkap. Makro-mikronya lengkap, ZPT-nya ada, asam organiknya ada. Ya. Lalu kalau teman-teman pusing, wah Pak Ardi ini di sini gulmanya lebat sekali, kalau kami harus menyiangi susah. Bagaimana caranya? Ada cara, tapi tidak pakai larutan induk. Anda bisa lobangi pakai linggis ya, kedalaman 30 cm, 40 cm, di 6 titik ya, melingkar ini. Kemudian Anda campurkan NPK dan Supernasa granul, kemudian setiap lubang Anda kasih 1-2 genggam campuran Supernasa granul dan NPK ke lubang-lubang ini keliling. Nah, ini adalah cara pemupukan kalau cara penyiraman tidak memungkinkan kan, karena banyak gulma, kemudian cari air susah. Kalau kelapa sawit ribuan hektar susah Pak Ardi ya, caranya pakai linggis dilubangi, setiap lubang Anda campuri campuran antara Supernasa granul dan NPK ya. Nah, dicampur kemudian setiap lubang dikasih 1-2 genggam. Lakukan saat musim pancaroba. Pancaroba itu ada hujan tapi juga tidak ada hujan. Nah, pancaroba itu ada di bulan April sama di bulan Oktober. Nah, itu cara pemupukan paling pas itu di bulan itu. Ya, tapi kalau air tidak masalah ya setiap hari harus dipupuk dengan larutan induk tadi ya. Nah, jadi itu caranya Bapak Ibu, larutan induk. Jadi dari batang sampai melingkar jauh daun ke terluar turun ke bawah, itulah ujung akar. Catatan, jika musim hujan maka larutan induknya harus ditambah ya. Airnya boleh dikurangi, larutan induknya ditambah, kemudian diciprat-cipratkan merata, dia akan campur dengan air hujan, dia akan turun ke bawah. Jadi itu catatan kalau Anda memupuk di saat musim penghujan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan malam ini.
ya, trik-trik untuk menjadi petani yang kaya, tapi itu baru terbatas menjadi seorang petani yang berhasil ya. Tapi kalau Anda mau kaya di bidang agro, ya minimal kalau sudah menjadi petani yang hebat seperti ini, barang Anda dicari orang, tentu harganya akan tinggi ya, karena termasuk langka, termasuk ekonomi tinggi ya. Nah, baru Anda bisa masuk ke dunia agrobisnisnya seperti Bob Sadino, cara memasarkannya, pengolahan pasca panen, atau Anda membangun agrowisatanya, jual tiket masuknya, bikin restoran di kebun, dan sebagainya, dan sebagainya. Dan itu yang sekarang sedang saya lakukan Bapak Ibu. Saya punya kebun buah langka itu, proyek saya kecil, dan ternyata proyek ini berhasil, karena kunjungannya, memang saya buka untuk kunjungan teman-teman NASA, tapi saya bisniskan kunjungan untuk anak-anak sekolah berkunjung di situ, ya, saya tarik biaya tiket masuk, kadang kalau plus makan ada biaya lagi, di situ saya bisa jualan pupuk, saya bisa mengedukasi, ya, saya bisa cara memupuk, cara mengembangbiakannya, cara mengendalikan hama penyakit. Dengan sendirinya pupuk kita akan laku, pengendali hama kita juga akan laku, kemudian juga menghasilkan duit dan sebagainya. Jadi tadi sudah saya ajarkan cara menjadi petani yang hebat. Nanti berikutnya adalah menjadi pengusaha agrobisnis ya. Dari yang kebun kecil ini, mohon doa restunya, saya sedang membuka wisata agro, ada restonya, kemungkinan juga ada penginapannya di Gunung Kidul seluas 10 hektar ya Bapak Ibu. Dengan harga tanah yang sangat murah, saya gunakan ilmu bisnis properti ya, membeli tanah di zona ketiga dengan harga yang sangat murah. Saya beli hanya sekitar 200.000, 300.000 per meter, tapi sekarang ditawar 1 juta pun saya tidak akan lepas, karena ilmu properti membeli tanah di zona 3. Dan sekarang saya bangun agrowisata, baru saya desainkan, saya urus perizinannya lengkap. Mohon doanya supaya nanti ini bisa berkembang, bisa menjadi tempat edukasi, bisa menjadi tempat percontohan bagaimana berbisnis agro, ya, cara budidaya yang benar, cara penanggulangan hama penyakit yang benar, kemudian cara memilih bibit yang benar, cara memilih komoditas yang punya nilai ekonomi tinggi dan seterusnya. Jadi di situ nanti akan banyak hal yang bisa kita pelajari. Ya, di luar itu ada bisnis tersembunyi, yaitu kita bisa berjualan tiket, bisa jualan pupuk, bisa jualan pengendali hama, dan bisa kita kembangkan ke berbagai daerah. Ya, kalau Anda sekarang merasa tidak punya lahan, ya sewa. Kalau untuk sewa saja Anda tidak punya, bikin proposal. Bikin proposal apa yang saya sampaikan tadi di laptop. Anda tulis dalam bentuk proposal, cari orang kaya yang punya lahan. Anda yang mengerjakan, Anda yang mewujudkan, Anda di situ bisa jualan pupuk, bisa jualan bibit, bisa jualan pengendali hama. Begitu satu proposal di ACC, ratusan juta sudah Anda dapatkan. Jadi untuk sukses tidak ada alasan, ya. Tidak ada alasan apapun, ya. Kalau Anda terlalu banyak alasan, Anda nanti tidak akan berhasil di bisnis apapun, ya. Biasanya panggilan orang yang banyak alasan itu adalah Mr. dan Mrs. Ya Tapi ya. Maka jangan sampai Anda dipanggil Mr. dan Mrs. Ya Tapi ya. Jadi begitu Bapak Ibu, materi kelas malam ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, dan tentu saja kita bisa saling belajar. Saya bukan berarti lebih pintar dari Anda, bukan. Saya hanya melakukan, punya pengalaman, dan saya mengamati, dan semua yang saya lakukan, pengalaman maupun dari yang saya mengamati, saya sharingkan malam ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan semoga Bapak Ibu juga bisa men-sharingkan ke downline-downline Anda, atau Anda sendiri yang mau menjadi petani kaya, monggo silahkan. Kalau masih ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan kepada saya secara japri. Saya mohon maaf kalau nanti slow respon karena urusan banyak, jaringan juga di mana-mana, tidak bisa segera respon, saya mohon maaf. Anda bisa saja konsultasi ke upline-upline selain saya juga tidak apa-apa, ya. Tapi kalau ke saya sebelumnya mohon maaf kalau nanti slow respon, tapi akan saya jawab juga, ya.
Demikian materi kelas malam ini, Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Saya mohon maaf kalau dalam bertutur kata, dalam menyampaikan ada yang tidak berkenan di hati. Ya, tetap semangat, tetap luar biasa Bapak Ibu, ya, ikuti apa kata Aplen, belajar terus tanpa pernah berhenti, dan yang tidak kalah penting adalah lakukan, take action segera semua ilmu yang Anda dapatkan. Demikian, terima kasih, semangat pagi, semangat pagi.